Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang cerah dan segar ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh bersama-sama. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Insya Allah syafaat beliau kepada kita sekalian sampai nanti di akhir zaman. Bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Nurul Irfan MA yang akan kembali membersamai kita untuk kajian Ahad pagi pada hari ini. Dan insya Allah ini mengambil tema apa, Ustadz? Mengenal kitab Ihya Ulumuddin. Insya Allah kita nanti akan menambah ilmu kita dan mempertebal iman kita, juga lebih menyemangati kita untuk melaksanakan ibadah lebih baik lagi. Untuk itu tidak berpanjang kata, kami persilakan Ustadz, monggo tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Fajar Komplek Permata Pamulang, Tangerang Selatan ya. Permata Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ini ke Serpong bukan? Setu ya. Oh, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Alhamdulillah ini hari Ahad tanggal 22. Betul ya? Tanggal 23 Agustus tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Kemarin Pak Sigit jenengan? Pak Sigit. Nah, Pak Sigit menghubungi saya terkait dengan keinginan untuk mengenali hati. Melalui karya besar atau karya terbesar Imam Al-Ghazali, nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Saya mengaji ini lama, ya cukup lama lah, pokoknya antara tahun 1994, 1993 hingga tahun 2006. Itu berapa tahun ya? Ya 12 tahun, walaupun tidak hatam juga. Kenapa enggak hatam? Kitabnya besar. Kitab Ihya Ulumuddin itu besar. 4 jilid. Dan 1 jilidnya persis setebal Al-Quran itu. Saya bawa 4-4-nya. Ini kitabnya nih. Akan saya kenalkan kitab saya yang walaupun kitab murahan. Kenapa murahan? Karena saya beli tahun 1994, tepatnya pada tanggal udah tua juga ya. Nih pakai alat dulu. Saya nulis waktu itu masih oke aja nulisnya, tapi begitu sudah 36 tahun jadi ya tanggal 21 bulan 3 94.
94 kalau sekarang 2026 berarti sudah 34 tahun. Harganya waktu itu cuma 23.500. Ini 4 buku ini 23.500. Silakan Bapak kalau mau beli itu pergi ke tahun 94. Harganya murah itu 23.500. Nah, ini kitabnya 4 jilid. Nah, apa bedanya 1, 2, dan 3 serta 4? Ini bedanya apa nih? Imik ini apa ini? Bedanya ini apa? Kalau ini nggak ada beda, mendingan ini dieliminir aja, Pak. Ini itu internal kita kan, nggak masuk di. Oh, ini juga masih di. Oh, ini direkam ya? Oh ya sudah. Jadi kitab 4 jilid itu yang pertama, jadi beliau itu membuat 4 rubu. Rubu itu seperempatan. Jadi kalau 10 bagi 4 kan 2,5 ya. Betul ya? 100 bagi 4 25 ya. Nah, 25 pertama katakan 100 itu ngurusin gini. 4 bagian itu masing-masing 10 bab. Masing-masing kitab ini 10 bab. Lah bab pertama ini bab ibadah. Ibadah itu ya meliputi bagaimana cara pipis yang benar, bagaimana ceboknya, bagaimana wudhu, bagaimana tayamum, bagaimana mandi, bagaimana sholat, ya puasa, zakat, haji, termasuk rahasia-rahasianya dikupas habis setuntas-tuntasnya. Bahkan kalau penceramah-penceramah bacanya ini itu insya Allah asal dibaca semua gitu nggak akan kehabisan bahan dan tidak akan muter kaset. Tapi kalau penceramah yang nggak pernah baca kitab muter kaset ke sana itu ke sana ini, jadi masjidnya beda aja, materinya itu jadi puter-puter. Tapi kalau sudah baca kitab ini itu nggak akan kehabisan bahan. Ini beliau luar biasa ilmunya. Lah ini bab ibadah ada 10 bab nanti masing-masing ini. Jadi nanti kalau saya dulu ngajinya ya antara pertengahan ini sampai pertengahan kitab yang nomor 2 itu saja selama berapa tadi? 93 sampai 2006, 12 tahun. 12 tahun hanya separuh juz 1 dan separuh juz 2. Ya saking karena seminggu sekali ngajinya. Lah ini kalau mau khatam ini ya insya Allah harus konsentrasi betul. Biasanya kalau yang nyantrinya sampai belasan tahun baru khatam. Tapi kalau nyantrinya apalagi pesantren kilat, pesantren kan 3 hari. 3 hari jadi kiai itu kiai apa kira-kira? Kalau 3 hari jadi kiai itu kiai apa modelnya? Gitu. Lah jadi tidak mudah atau tidak dalam waktu singkat. Karenanya Imam Ali mengatakan begini, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ammajmu'iha bibayanin dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zamani. Itu waktu Imam Ali pergi ke Wonogiri, begini terjemahannya. Elingo gak hasil ngelmu angin 6 perkara bakal tak kumpulake bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo. Rupane limpat lobo sabar ana sangune lan pituduhe guru lan sing suwe mangsane. Ini yang senyum-senyum paham, ini yang senyum-senyum. Tapi yang cemberut enggak paham. Gitu. Itu syarat mencari ilmu ada 6. Dzukain cerdas, wahirsin dan semangat, wastibarin dan sabar, wabulghatin harus ada UKT-nya. Sekarang UKT namanya uang kuliah tunggal. Ya, kalau dulu SPP namanya. Gitu.
Lalu irsyadi ustadzin, ada petunjuk guru, ada kurikulumnya, ada tata tertibnya. Bahkan kalau di UIN ya ada PBAK gitu ya, pengenalan budaya akademik dan kampus dan akademik gitulah. Dan kemudian yang terakhir tulis zaman. Cuman anak-anak ini umumnya ngambil yang terakhir doang tuh, tulis zaman. Akhirnya semester 13 belum kelar. Akhirnya dulu malah ada KKN di tempat saya dulu waktu saya masih kecil. Wah, saya pikir saya Fakultas Teknik semester 18 loh. Wah, berarti pinter banget semester 18. Oh, ternyata bukan orang pinter, orang males. Makin banyak semester itu makin males gitu. Nah, jadi tulis zaman harus lama gitu. Jadi kalau guru saya Muallim Syafi'i Hadami bilang begini, kalau mau piawai betul soal agama, belajarnya tidak boleh singkat, minimal 40 tahun, budek dah. Jadi begitu saya pertama kali diundang satu musola untuk menerangkan bagaimana mencari ilmu, itu saya bilang kalau tidak sanggup belajar 40 tahun nggak bakal menguasai ilmu agama. Gitu. Kalaupun pinter ya pinter, tapi ya belum menguasai, masih di atas leher ilmunya. Profesor bisa juga masih di atas leher. Tapi kalau yang mumpuni yang sudah 40 tahun dan terus mutolaah, terus mengajar, mengaji itu, ilmunya sudah masuk ke dada. Itulah yang kemudian ada istilah orang yang ilmunya sebatas leher ke atas namanya mutafaqih. Orang yang hanya paham fikih, hukum-hukum tahu, aturan-aturan tahu. Tapi makin tahu itu makin banyak melanggar. Gitu. Kalau masih di atas leher. Tapi kalau udah di atas leher dan di dalam ke dada gitu, itu namanya orang mutasawwif, orang yang juga praktek tasawuf. Dan itulah kalau sudah seperti ini, itu indahnya luar biasa, sejuknya juga luar biasa, tidak pernah kemudian memprovokasi supaya memilih satu kelompok. Dan sudah dibentuk muktamar ini, sudah dibentuk dari awal, sudah disuruh milih-milih begitu, karena ada amplopnya. Nah, jadi kalau orang yang sudah mutasawwif itu nggak siwer dengan amplop. Nah, ini mumpung lagi mau tamar kan, sebentar lagi saya ikut sana tanggal kemarin, besok tanggal 27 saya menuju ke Jombang sana. Jadi memang lagi luar biasa ini ramenya soal ini. Lah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang jilid pertama itu ini yang paling lecek karena udah sering dibuka sampai udah nggak karu-karuan. Malah yang ujung sini udah pada dipangan ngenget, ya udah susah itu. Akhirnya saya jarang baca ini, terus baca yang ini, baca yang di sini, yang bisa digedein tulisannya, yang kita PDF, gitu. Nah ini namanya rubu'ul ibadah. Seperempatan yang soal ibadah, yang 25% di sini ibadah, mulai dari istinja sampai soal kurban, soal ya ibadah haji, termasuk kurban akikah ada di sini. Lalu yang jilid keduanya itu namanya rubu'ul adat, seperempat yang kedua itu rubu'ul adat. Jadi adat-adat kebiasaan bagaimana kita mestinya berjalan yang baik, bagaimana cara tidur yang baik, bagaimana cara bangun yang baik, bagaimana cara bergaul dengan keluarga, bergaul dengan masyarakat, berakhlak, itu ada di ini. Makanya nanti bagian kedua, kalau ini kan soal ibadah biasa itu sering kita kaji dalam kitab fikih. Tapi kalau yang rubu'ul adat itu diawali dari Kitabu adabil akli, adab makan. Antara lain jangan senderan kalau makan, gitu. Jadi kalau makan senderan, kecuali yang udah kurang sehat ya silakan. Tapi kalau yang masih waras, gitu, jangan nyender. Kita antara lain. Kalau bisa juga jangan berdiri. Masalahnya pestanya nggak ada kursi, hanya untuk VIP doang tuh. Kalau lagi ada standing party kan gitu. Itu akhirnya ribet. Tapi ya sudah. Kalau ngikut ini agak ribet zaman sekarang ini. Terlebih lagi minum. Jadi kalau ceramah kita ini suka dikasih gelas di atas panggung. Udah gitu nggak ada kursi. Bagaimana? Duduk ini.
Saya pernah waktu itu mau minum, langsung minum gitu. Ada anak kecil, Ustadz, nggak boleh minum berdiri gitu ya. Nggak enak juga saya. Akhirnya saya tanggepin itu. Saya tanggepin anak yang nyeletuk itu kan. Oh, ini anak kecil tapi polos aja dia ngomong begitu. Mungkin kelas 3 atau kelas 2 barangkali. Ustadz, kata bu guru nggak boleh minum berdiri. Ya sudahlah kalau begitu. Antara lain ada bacaannya kalau mau minum berdiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi yashrabu qa'idan wa qa'iman, begitu. Ya rahmat salam kepada Rasulullah yang kenyataannya beliau pernah juga minum berdiri, umumnya duduk, tapi minum berdiri pernah gitu. Jadi artinya tidak haram juga, ya hanya makruh gitu. Kemudian nanti kita adabun nikah. Ini soal nikah ada adab-adabnya. Nanti membahas nikah itu agak dalam. Beliau menyebut termasuk misalnya beliau itu tidak sepakat dengan azl gitu. Beliau mengutip hadis Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya azl? Azl Bapak paham nggak? Azl coitus interruptus. Ya, coitus interruptus, lagi coitus diinterupsi gitu. Jadi itu azl. Nabi bilang dzalikal waqtul khafi. Itu sama dengan membunuh bayi kecil yang sangat tersembunyi. Itulah hadis yang digunakan menyerang program Pak Haryono Suyono dulu. BKKBN. Iya, dulu sampai ada beliau datang ke Gunung Kidul, ngeten lho Bu, carane ngangge kondom itu ngeten iki. Wah, contohnya di jempol. Lah begitu contoh jempol ya sudah begitu contoh gitu ya. 4 bulan berikutnya disurvei masih pada hamil. Ternyata mereka makanya di jempol. Hamil juga. Dipakai di jempol, persis jempolnya itu loh. Maksudnya jempol yang jangan ada kukunya begitu. Tapi nggak paham tuh orang itu. itu beliau mengatakan bahwa azl coitus interruptus itu termasuk waqtul khafi, seperti membunuh bayi kecil. Sehingga kata beliau, aborsi walaupun baru 1 minggu telat sudah dosa. Makin ditunda, makin tua, dosa lagi lebih besar. Makin ada nyawanya sama dengan membunuh orang. Itu beliau sangat teliti dan apik, serta dikutip oleh Mahmud Shaltut di dalam fatwanya. Ini dalam juz 2 itu ada informasi soal itu. Itu adabun nikah. Nanti ada kitabul adabul kasbi wal ma'ash, adab mencari rizki, berusaha. Yang bagus itu yang jangan menyentuh-nyentuh soal subhat, apalagi yang haram. Itu. Maka beliau yang paling bagus itu sektor industri, sektor usaha apa gitu. Tapi yang kedua dagang dan seterusnya, tapi yang jujur dan seterusnya. Pokoknya nanti kemudian beliau juga membahas riba, membahas jual beli salam dan seterusnya, termasuk membahas syirkah, perkongsian dan lain-lain. Ini jadi fikih yang dipadukan dengan tasawuf. Ini ilmu atas, ilmu bawah, ini ilmu kepala, ilmu hati. Ini juz 2-nya. Ya, saya hanya akan membaca daftar isinya supaya ada gambaran. Lalu kitabu adabil ulfah wal ukhwah. Ya, bagaimana cara bergaul yang melakukan pergaulan dengan masyarakat yang lembut, yang penuh persaudaraan, persatuan dan kesatuan umat. Itu beliau bahas. Termasuk kitabu adabil uzlah, perlunya kita semedi, perlunya kita uzlah, perlunya kita memisahkan diri dengan kesibukan hiruk pikuk masyarakat. Itu penting, kata beliau. Tapi nanti ada afatul uzlah wa fawaiduhu. Jadi afatnya sisi negatif uzlah, sisi positif uzlah gitu. Jadi beliau membahas begitu. Kemudian adabus safar, cara-cara bepergian, adabnya seperti apa. Kemudian adabus sima' wal wujdi,
ya, mendengarkan petuah orang, adabnya seperti apa, lalu mendapatkan hasil dari mendengarkan itu juga seperti apa, lalu termasuk adab amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kedua hal ini menyatu dalam diri orang, kita berkewajiban untuk amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu sampai di situ pembahasan. Nah, ini yang terakhir pembahasannya Kitabu Adabil Ma'isyah wa Akhlaqin Nubuwah, bab mengenai adab ma'isyah, adab mengkonsumsi untuk keluarga, ya, yang dijadikan nafkah untuk keluarga seperti apa, dan juga bagaimana akhlak para nabi terkait dengan hal ini. Ini kitab yang kedua. Para jamaah Bapak dan Ibu, ini sekedar mengenal dulu ya. Kalau kemarin anjurannya untuk atau anjurannya beliau itu supaya mengenal hati, ini di seperempat yang ketiga ini, rubu'ul tsalits. Jadi pada seperempat yang ketiga di sini yang namanya, yang tadi yang pertama kitabul adat atau rubul ibadah, rubul adab gitu ya. Ini yang ketiga ini namanya rubu'ul muhlikat. Artinya apa? Seperempat ketiga itu membahas soal apa saja yang bisa membahayakan, membinasakan hati orang. Gitu. Muhlikat itu yang membinasakan, menghancurkan, karena kalau hati orang hancur, hati orang itu nggak tertata, fisiknya juga nggak jelas. Karena ukuran itu hati. Jadi ini istilahnya rubu'ul muhlikat. Beberapa hal yang bisa menghancurkan hati, beberapa hal yang bahkan bisa menghancurkan fisik manusia karena banyak melakukan pelanggaran. Nah, itu apa isinya dalam kitab Rubul Muhlikat ini, kita lihat ya. Ini yang dimaksudkan beliau itu untuk membahas ini sesekali. Sebelum sesekali ya kita langsung mengenal kitab secara utuh dulu. Jadi kalau mengenai Rubul Ibadat kan tadi sudah biasa itu. Tapi rubul adat juga tadi hal-halnya, ada nikah, ada bepergian, ada tidur, macam-macam ada adab-adabnya. Nah ini rubuul tsalits ini seperempat yang ketiga akan disampaikan setelah selingan yang berikut. Apa? Minum. Nah, selain minum saya mau matiin ini dulu, satu dimatiin dulu supaya nguploadnya nggak berat. Ini di stop dulu setengah jam. Mohon dimatiin dulu. Jadi akhirnya